saya tipenya adalah scalper ya teman-teman, dia scalper itu lebih ke trading harian bahkan untuk menitan ya. Jadi saya lebih banyak ke day trading dalam bentuk scalping gitu. Jadi day trading, scalping tidak terlalu memperhatikan untuk isu makro, terutama jangankan yang luar IHSG aja tidak terlalu kita mempengaruhi saham-saham yang kita beli. Jadi mana yang rame, jadi hari ini kita bahas adalah mana saham yang rame, kenapa bisa kita pilih, gimana strategi cuannya melalui nanti aplikasi dari kami favorit yaitu ARA gitu. Oke, berarti ada ininya ya Kak Ben, kalau misalnya scalper ya berarti harus dilihat screening terus ya tiap hari ya Kak Ben ya? Betul, jadi kita akan bahas tentang screening itu lebih kita biasa lakukan sehari sebelum Kak. Jadi sudah closing market, mungkin di malam hari kita udah dapat data Broksum ya, yang penting data Broksum dapat, data top gainer udah dapat ya. Jadi tinggal screening harian hari ini untuk besok gitu screeningnya. Berapa saham biasanya Kak Ben yang di screening untuk di tradingkan besok? Biasa kan kita screening hampir kira-kira yang saya catat segini nih. Setiap hari saya buat catatan seperti ini ya. Saya buat catatan mungkin banyak ya. Lebih dari 10. Tapi yang saya pantau biasanya yang saya seriusin gitu ya, saya seriusin. Yang biasanya kita ambil itu biasanya cuma ada sekitar 4 atau 5 saham lah. Saya hanya fokusin biasa 4 sampai 5. Biasa kalau di kita tulis dari jadi catatan sakti namanya kayak begitu. Nah, catatan sakti hari ini misalnya kan yang jalan ada Aksio, ada WH gitu ya, Wika. Nah, itu jadi yang sudah kita screening itu yang difokusin untuk trading pada hari ini kayak gitu. Oke. Nah, boleh nih Kak Ben dibagikan tips screeningnya untuk teman-teman yang juga mungkin mau trading harian seperti Kak Ben, itu gimana sih strateginya? Oke, buat teman-teman ini disclaimer on dulu, tidak semua cara dari seorang scalper itu cocok buat teman-teman. Mungkin ada yang lebih cocok mentalnya swing gitu ya, swing trading. Ada yang cocoknya adalah saya jadi investor aja untuk invest gitu ya. Jadi kalau tipenya lebih suka jualannya dalam rentang waktu yang lebih cepat gitu ya, tapi cuannya nggak bisa banyak gitu ya, palingan 1-2% kita udah TP. Syukur-syukur hari ini kayak Aksio dapatnya 6%, jadi nggak selalu 1% juga sih, tapi lebih ke nggak bisa sampai banyak nih mintanya kayak 100%, itu nggak mungkin ya. Jadi beggar gitu, saya lebih ambil udah mentok ya. Iya, 1-2% itu. Berarti targetnya Kak Benny berapa? 6% atau 5% Kak? Biasanya 1-2% udah cukup ya, 1-2% untuk kalau scalping. Scalpingnya 1-2%, kemudian kalau untuk day trading yang ada yang bagus, yang sudah saya pantau, misalnya kayak tadi Aksio pagi-pagi belum jalan, terus tiba-tiba naik dan jual, ya dapat 6%-an ya, lumayan lah ya, cukup gitu aja sih sebenarnya. Jadi yang kalau strategi screening yang kita pakai ya, gampang dan semua orang pasti bisa lakukan. Sering saya share di setiap live ya teman-teman, yang sering ngikutin saya pasti sudah tahu bahwa yang kalau seorang scalper gitu ya atau day trader itu yang paling penting indikatornya adalah top gainer. Sebenarnya itu aja sih ya, top gainer. Kalau top losernya mingguan aja, pakai yang top loser mingguan gitu. Udah misalnya ARB-nya udah 3 hari, kita kan muncul di top loser mingguan ya. Nah, bisa kita pantau juga sama yang tadi top gainer. Top gainer itu adalah saham-saham yang berarti di hari ini misalnya mengalami pertumbuhan kenaikan persentasenya tertinggi gitu. Nanti kita lihat ya, kalau sekarang kan kita lihat top gainer sementara ya, sekarang sudah closing market, masih menuju ke pre-closing gitu ya. Bentar, kita lihat dulu. Kalau top gainer ada muncul beberapa saham ya, kayak Tris di sini muncul, ada Tefas, ada DGIK, ada BNBA ya, banyak ya teman-teman bisa lihat semuanya. Iya. Bisa lihat apa namanya tuh top gainer. Jadi semua tuh bisa lihat stock ranking atau top gainer ya. Nah, jadi dari top gainer inilah nanti kita screening kembali ya, kita filter lagi. Kita filter lagi secara volume. Jadi nggak semua saya ambil gitu. Cuman saham-saham dengan volume tinggi gitu. Jadi misalnya contoh ada Tris, ada TFAS ya, ada DGIK, BNBA. Itu yang masuk ke screening mungkin ada Tris gitu ya. Sekarang naik 17,5% gitu.
Untuk TFAS kan cuman volume tipis banget ya, naiknya 14% tapi volumenya kecil banget. Itu saya skip, nggak mencapai transaksi di atas 100.000 volume gitu. Jadi volume juga penting. Jadi cuma itu aja ya. Jadi, ada top gainer, kemudian juga diperhatikan dari sisi volume. Nanti paling saya filtrasi terakhirnya adalah dari akumulasi aja, lihat Broxum ya. Lihat Broxum, makanya bisa dilakukan malam sih biasanya. Kalau sore belum semua keluar datanya. Biasanya saya lakukan malam ya. Malam, jadi kita screening untuk besok kayak gitu. Baik, berarti dari 3 itu aja ya Kak Ben ya, dari top gainer, terus dilihat lagi volumenya yang lumayan besar gitu ya, dipilih lagi ya Kak Ben ya. Nah kalau misalnya dari chartnya seperti candlestick atau alat bantu grafik dan garis lainnya, kira-kira Kak Beni juga pakai yang mana nih Kak? Oke. Jadi kalau ditanya secara teknikal ya, secara teknikal kita juga pakai chart daily ya. Biasa saya pakai chart daily dan chart menit untuk mengkonfirmasi kira-kira. Kan tadi kan misalnya contoh gini, yang saya catat ini adalah yang sudah saya filtrasi secara top gainer dan volume, misalnya ada 15 katakanlah kayak gitu. Jadi dari 15 ini kan nggak mungkin kita HK semua besok 15 biji ya kan, nggak mungkin juga. Jadi kita pilih-pilih lagi yang kira-kira secara teknikal. Tadi ditanya bagusnya indikator apa ya, menurut saya yang secara indikator masih on support atau sudah breakout resistance ya, basic lah ya kayak gitu-gitu. Dan juga yang paling penting sih lebih ke akumulasi aja sih kalau saya, karena secara Broxum ada akumulasi dari top broker gitu, baru mengkonfirmasi saya bisa masuk gitu. Dan nggak semuanya besoknya langsung, misalnya contoh hari ini saham ABCD ARA, besoknya langsung dibuka ARA lagi, nggak mungkin. Biasa ada yang naik hari ini misalnya 10%, besok turun dulu tuh, baru naik lagi. Jadi untuk mengetahui support resist juga pakai chart ya, pakai technical analysis kayak gitu. Seperti yang pertanyaan teman-teman tadi, pakai MA, stokastik, akumulasi gitu-gitu ya. Saya pakainya basic aja seperti itu juga sama. Oke, bagi teman-teman yang mau nanya, boleh di kolom question box ya, biar kita terbaca juga nanti untuk pertanyaan terbaik. Nanti kita akan ada akan ada door prize ya, kita akan umumkan setelahnya. Oke, nah tadi Kak Beni udah share ya tentang strateginya dia seperti apa. Nah untuk KB Valburi sendiri nih Kak, kita penasaran nih, kan temanya kan strategi cuan melalui ARA ya tadi, asset reliable apa tadi Kak? Asisten. Nah berarti punya asisten nih buat ini ya, mengelola asetnya ya. Betul. Nah kira-kira kalau misalnya di KB sendiri itu seperti apa Kak kalau mau trading? Apakah ada kelebihannya misalnya aplikasinya atau fee transaksinya yang lebih murah, atau seperti apa nih Kak Beni? Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah biasanya pakai, yang udah punya akun CP ya, dulu kan kita pakai Volt ya, Volt Plus gitu. Kita pakai Volt Plus, tapi Volt Plus sekarang bisa digunakan, cuman kita sudah akan launching ya. Sebentar lagi akan kita launching, itu adalah aplikasi ARA ya, atau aset reliable. Berarti ini belum launching ya? Masih Kak Beni? Masih soft launching, belum grand launching. Oh ya, oke. Sudah bisa kita pakai buat teman-teman yang ini, bisa di-download di Play Store maupun juga di App Store. Cuman belum di grand launching aja ya, belum di grand launching, sekarang di soft launching. Jadi makanya kita perkenalkan dulu ARA ini. Kenapa? Karena lebih lengkap ya dari aplikasi yang sebelumnya, yaitu Volt. Jadi fitur-fiturnya yang terutama ya, kita bahas secara fitur aja dulu. Fiturnya itu lebih komplit ya, lebih komplit secara, kalau kita ngomongin mobile gitu, komplit secara akun mobile. Saya buka dulu ya. Jadi tampilan home-nya seperti ini nih, bisa lihat langsung top gainer yang saya bilang tadi. Nah, langsung ada top gainernya, jadi nggak usah repot lagi kita kalau mau screening kan. Di home-nya ini sudah ada langsung, ada langsung ya berapa, kemudian juga langsung ada top gainernya gitu. Di home langsung kelihatan top gainer, mau dilihat losernya, top loser ada juga, mau lihat top volume ada juga, jadi lengkap ya, dia ada gainer, loser, volume, value, frekuensi lengkap ya. Jadi untuk di home-nya
aja itu sudah ada saham-saham trending namanya. Saham-saham trendingnya bisa kita cek di home ya. Kemudian juga ada fitur-fitur yang menurut saya cukup bagus, itu banyak, ada juga smart order ya, kayak trailing stop, itu semua ada ya, trailing stop, smart order. Ya ini ada bracket order, ada trailing stop untuk yang misalnya katakanlah dia punya saham sudah beli di harga 100 nih, sekarang leading ke 150, bisa arah lagi nggak, besoknya pasang trailing stop kayak gitu. Jadi ketika dia nggak jadi arah ternyata turun, tetap save money gitu, sudah save position, itu pakai trailing stop juga bisa di handphone ya. Jadi cukup lengkap dan komplit sekali fitur handphonenya yang sekarang dibandingkan yang default kayak gitu. Kemudian kalau benefit berikutnya buat teman-teman itu kayak Biara ya, betul ya, kayak Biara. Jadi lihat di Play Store apapun juga di App Store. Nanti mungkin teman-teman kalau yang belum mau buka account tapi mau coba dulu nih, misalnya saya mau lihat dulu aplikasi dalam, kita bisa kasih akun demo ya. Itu request aja nanti ke saya, kita bisa kasih akun demo untuk lihat-lihat dalamnya gitu kan. Kemudian biar bisa login lah ya, biar bisa lihat dalam. Kemudian masalah fee kita normal ya, 0,15, 0,25. Kemudian yang paling benefit yang menurut saya paling bagus itu sekarang adalah Valburi bisa kasih margin up to kali 5 ya. Kita tergantung transaksi lagi, tergantung transaksi dan juga deposit. Jadi misalnya katakanlah depositnya 100 juta, kita bisa kasih sampai margin up to kali 5 gitu. Jadi bisa dapat 600 juta kayak gitu. Jadi kita ada untuk one day trading ya, untuk one day tradingnya. Tapi kalau untuk yang fitur akun margin secara umum ya tetap 200 juta, semua sekuritas punya ya. Semua sekuritas punya akun margin, tapi harus minimal kan deposit 200 juta minimal. Dan itu kita juga bunganya terendah ya. Bunga kita cuma 0,11, bentar saya buka. Di Valburi itu kita untuk akun margin itu terendah untuk bunga akun margin ya. Berarti bisa 5 kali deposit kita ya Kak ya? Iya, jadi tergantung yang bisa kita pinjam ya. Dan juga deposit dan transaksi. Jadi riwayat transaksi lah. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman udah punya akun saham dan aktif trading kayak gitu ya. Aktif trading mungkin membutuhkan fitur margin kayak gitu ya. Fitur margin kita bisa kasih di Valburi gitu. Jadi tidak semua orang bisa dapat, tergantung nanti lagi penilaian dari tim risk management kita. Jadi dari tim Valburi akan melihat kinerjanya nih. Saya buka dulu. Ini ya, KB Valburi Sekuritas bunga marginnya hanya 0,033 ya. Ini terendah kita untuk Valburi ya, untuk akun marginnya kita terendah. Jadi teman-teman bisa 0,033 per bulan atau per tahun nih Kak? Per hari, gitu per hari. Oh per hari, oke. Ini terendah. Berarti kalau ya, 1 bulan 3% ya, berarti ya? Ya kurang lebih, dikali 30 aja berarti. Kali 30 berarti 0,9, oke. Iya, kecil banget dong, nggak sampai 1%. Iya, oke. Nah, ada lagi Kak mungkin fitur atau kelebihan dari KB Valburi yang bisa dibagikan. Mungkin yang paling penting adalah ininya ya Kak ya, KB-nya itu ya, karena mungkin teman-teman masih ragu ya untuk bertransaksi melalui Valburi. Valburi itu apa? Nah sekarang sudah diakuisisi oleh KB. KB itu memang perusahaan besar dari Korea. Jadi ada KB Bukopin sekarang ya, ada KB Valburi juga untuk yang sekuritasnya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Nah yang tadi belum ngerti, mungkin belum tahu tentang margin. Jadi margin itu adalah akun yang diajukan kepada sekuritas untuk kalau kita mau melakukan pinjaman sejumlah dana ya. Jadi misalnya mau transaksi 400 juta, uangnya cuma 200 juta nih yang didepositkan, itu bisa gitu. Tapi ada dikenakan bunga ya, bunga per bulannya atau per tahunnya gitu teman-teman. Nah, mengenai ARA nih Kak.
strategi cuan melalui ARA. Nah, kira-kira Kak Beni mau share apa nih kalau misalnya untuk teman-teman di hari ini yang bergabung nih udah 20 orang yang nonton live kita. Kira-kira apa nih Kak strategi cuannya bagi teman-teman nih? Oke. Jadi nanti buat teman-teman ya, kalau mau di Valburi saya lagi buat program juga. Kita lagi buat program dengan Valburi cabang Palembang ya. Nanti doakan aja semoga programnya bisa di ACC gitu ya. Jadi kita akan buat program setiap transaksi akan mendapatkan voucher belanja nanti. Nanti saya akan share ya. Jadi buat teman-teman silakan aja yang belum follow ya, belum follow Instagram saya, itu bisa di follow @benfiria buat teman-teman, dan nanti di bio saya ya, di bio Instagram itu bisa dicek ada buat account Valburi ya. Nanti saya akan selalu update di Instagram saya. Yang mau buka account Valburi ada juga di link bio saya, tinggal diklik aja, ada link untuk buka saham KB Valburi ya dengan kode referral yang tertera di saya punya ini nih, link bio ya, ada di link bio. Silakan follow aja Instagramnya, nanti teman-teman bisa buka akun Valburi ya tanpa minimum deposit. Nanti kita juga tanpa ada biaya tambahan, bisa di download di Android dan iPhone bisa ya, mau di HP kentang, wortel, kol, semua bisa pokoknya ya, asalkan HP sayur-sayuran ya. Iya, jadi buat teman-teman yang sudah trader ya, terutama untuk yang biasa trading, bagi saya sih cocok banget ya pakai CP, karena selain fitur margin, kemudian benefitnya juga servernya lebih cepat ya, jadi tidak nge-lag waktu closing di opening. Jadi opening waktu itu saya coba langsung misalnya masuk ya saham-saham tertentu yang kencang gitu, langsung masuk nggak nge-lag. Biasanya kan ada beberapa sekuritas pagi nge-lag dulu gitu untuk beberapa menit. Ya, atau mau pasang sell pagi-pagi saya langsung pasang sell biasanya, jadi antrian sudah di depan, agak tidak nge-lag lah dibandingkan sekuritas-sekuritas. Biasanya kan kita lebih butuh cepat ya, takutnya ARB misalnya atau udah naik langsung turun, jadi saya pasang pagi-pagi gitu, antrian di depan udah.